Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Sobat iNews dan juga pendengar Trijaya dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali dalam Morning News, inspirasi pagi untuk memulai hari dalam Timnas Day. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dari grup C. Indonesia akan berhadapan dengan tuan rumah Australia di match day ke-7 di Sydney Stadium di kota Sydney. Mudah-mudahan Indonesia bisa tampil positif dan meraih hasil yang baik pada laga penting pada hari ini. Oke, kembali bersama saya Fadli Sungkara dan juga Wapim Brand iNews.id Om Said. Om Said, selamat pagi, sehat ya? Wah, ini menyala Garuda. Menyala Garuda. Di Timnas Day ini merupakan doa, harapan dan dukungan kita untuk JIZ dan kawan-kawan supaya tampil maksimal menghadapi tuan rumah Australia. Minimal meraih poin. Iya. Dan kabarnya Indonesia sudah bisa main dengan jersey yang senada dengan warna bendera kita. Iya, betul. Merah jadi putih jersinya nanti sore tuh merah putih. Iya. Jadi baju merah, warnanya putih. Mudah-mudahan ini akan membuat nasionalisme dan semangat para pemain berlipat-lipat. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol dengan manajer Timnas Indonesia, Pak Sumarji. Selamat pagi, Pak Sumarji. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak Manajer? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Manajer, bagaimana memandang laga ini? Ya, kalau kita melihat pertandingan nanti dengan persiapan yang kita lakukan, tentu kita harus optimis ya. Optimis bisa mendapatkan poin di sini. Yang kedua, saya melihat perkembangan para pemain secara keseluruhan kondisinya sangat baik dan boleh dikatakan para pemain happy. Baik itu ketika di beberapa sesi latihan, meeting tim dan lain-lainnya, sehingga saya sendiri yang berada di tim yakini bahwa aura ini aura yang sangat positif buat timnas Indonesia, dan saya meyakini juga insya Allah kita akan bisa mendapatkan poin di sini. Oke, kondisi pemain 100%. Nah, pengen tanya juga Kevin Dix gimana Pak Manajer kondisinya? Semuanya baik-baik. Alhamdulillah nggak ada persoalan, nggak ada cedera dan juga ada sakit. Semuanya sehat, tidak ada yang cedera, fresh dan siap bertanding. Iya. Oke. Khusus kalau Hubner dan Orad Maun memang nggak bisa main ya Pak Manajer ya? Iya, 2 orang akumulasi kartu sehingga dari 29 dikurangi 27 pemain yang siap bermain, tetapi kita tahu bahwa yang bisa didaftarkan hanya 23 pemain. Iya. Nah, apakah sudah dipilih oleh Coach Patrick atau jajaran pelatih untuk dikurasi menjadi 23 pemain? 23 sudah, tetapi belum bisa saya sampaikan. Tentu nanti pada saat meeting tim baru akan kita sampaikan. Iya. Tapi untuk 3 pemain naturalisasi yang baru bergabung seperti Emil, Dean James dan juga Joey Pelopesi sudah bisa main Pak Manajer? Semuanya sudah. Iya. Oke, adaptasinya bagaimana Pak Manajer? Pelatih baru, kemudian ada pemain-pemain yang baru bergabung, mungkin waktu yang relatif agak singkat persiapannya. Seperti apa adaptasinya? Ya, ini yang selalu saya sampaikan. Mungkin masyarakat banyak yang bertanya-tanya berkaitan dengan soal adaptasi. Perlu saya sampaikan, adaptasi para pemain secara keseluruhan dari 29 pemain yang kita bawa tepat untuk bisa beradaptasi. Yang pertama, faktornya adalah di samping 3 pemain semuanya boleh dikatakan adalah pemain-pemain yang sudah bergabung cukup lama di timnas Indonesia saat kita menjalani kualifikasi ini, baik mulai dari round 2 sampai dengan round 3 ini. Dan di samping itu yang perlu kita juga harus sampaikan bahwa dari 29 pemain yang kita tahu bahwa untuk melatihkan boleh dikatakan soal budaya, kultur itu kan tidak jauh dari mereka. Iya. Karena kita tahu bahwa pemain-pemain kita dari diaspora kan kebanyakan dari keturunan Belanda, sehingga berkaitan dengan adaptasi, chemistry, tentu ini cepat sekali untuk bisa segera menyatu dan bisa dibuktikan. Para pemain bisa menikmati segala materi yang sudah diberikan dan semuanya dalam kondisi yang happy. Saya tanya pun juga semuanya senang. Itu yang menjadi progres yang sangat baik buat timnas Indonesia ke depannya nanti. Iya, oke, alhamdulillah. Nah, kemarin sudah latihan, kemudian barangkali hari ini juga sudah menjajal rumput stadion atau official training. Sejauh ini gimana Pak Manajer dari lapangannya, kemudian juga mungkin makanan di sana, suhu dan cuaca seperti apa?
Sama kalau cuaca saya kira sangat baik karena di sini cuaca lebih sejuk dari Jakarta, dari Indonesia. Sini rata-rata 24, 25, 26 cuacanya. Selanjutnya untuk makanan saya kira sama, nggak ada masalah, nggak ada problem. Terus yang ketiga soal tempat venue pertandingan nanti, memang kita lihat sesuai apa yang dikeluhkan oleh pelatih Australia. Memang sedikit agak kurang bagus, tetapi bagi kita itu tidak jadi masalah dan Coach Patrick juga sudah menyampaikan kalau berkaitan dengan soal rumput ya kita terima dan nggak ada persoalan. Sehingga kalau boleh dikatakan dari semua hal yang berkaitan dengan soal kegiatan, soal penyelenggaraan dan juga ke pertandingan nanti malam, semua sudah bisa berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal schedule yang sudah kita jalankan dan sudah kita rencanakan dari jauh-jauh hari sebelum kita berangkat ke sini. Ya, oke. Nah, dari hasil MCM Match Coordination Meeting, kabarnya timnas sudah bisa pakai jersey warna bendera merah putih ya, Pak Sumarji. Seperti apa, Pak? Ya, jadi kemarin saat MCM, kebetulan saya juga yang hadir. Kita sampaikan bahwa untuk jersey yang akan kita gunakan adalah merah, celana putih, kaos kaki merah. Ini boleh dikatakan jersey yang menandakan bendera bangsa kita. Mudah-mudahan dengan adanya jersey yang baru kita pakai ini di round 3 ini, mudah-mudahan membawa keberkahan dan Amin. Amin ya rabbal alamin. Pas di momentum bulan Ramadan yang mudah-mudahan berkah Ramadan juga. Oke, target kita memang lolos langsung ya Pak Sumarji dari grup C ini. Kalau untuk melawan Australia, bagaimana targetnya? Ya saya kira melihat kondisi para pemain, saya optimis ya. Sekali lagi saya optimis. Saya optimis kita bisa curi poin di sini. Oke, kita optimis. Kita doakan, kita support dari tanah air, Pak Manager. Mudah-mudahan JIZ dan kawan-kawan bisa tampil all out dan bisa membawa hasil positif. Terima kasih Pak Sumarji sudah bersama Morning News pada hari ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, baik. Sobat News dan juga pendengar 3J, demikian tadi Kombes Pol Sumarji, manajer Timnas Indonesia. Optimis. Pak Sumarji bahwa para pemain Indonesia bisa tampil maksimal dan juga bisa mengamankan poin. Kalau Om Said, prediksinya gimana? Ya minimal kita dapat mencuri poin lah di kandang lawan lah ya. Ya. Harapan semua warga Indonesia lah. Ya. Berarti hasil imbang udah cukup ya, realistis cukup ya. Cukup lah. Ya. Kalau bisa sih menang sih. Mungkin dengan merah putih harus menang dong. Kalau ngomong hati, kita pengennya menang. Ya kan? Namanya harapan kita sebagai orang Indonesia, sebagai pecinta bola, pecinta timnas, kita pengennya menang. Tapi mungkin juga kita harus realistis ya. Kita main di partai away menghadapi Australia, salah satu lawan berat di grup ini. Syukur-syukur dapat poin, imbang dan juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan harapannya tercapai ya. Ya. Oke. Untuk yang punya tebakan skor, punya prediksi, mau dukung timnas, boleh ya ditunggu melalui WhatsApp di 0812 111 1046. Kita akan update juga Om Said nih, kemarin yang penembakan terhadap 3 anggota Polri di Waikanan karena ketika melakukan penggerbekan terhadap sabung ayam di sana. Itu update-nya gimana Om? Ya update-nya kan masih setelah hasil Kapolda dengan koordinasi dengan Pangdam Sriwijaya kan itu ada keluar soal uji balistik ya. Nah uji balistik dan juga forensik juga telah melakukan autopsi ya. Nah nanti kan mungkin ya kita tunggulah hasilnya bagaimana perkembangan kasus ini gitu loh ke depannya. Jadi kemarin kan uji balistik itu kan ada 3 jenis peluru ya. Nah itu ada 9 mm ya biasa digunakan pistol lah. Nah, handgun ya. Handgun. Terus 7,2 kalau nggak salah itu biasa. Kalibernya? Ya kaliber 7,2 sama 5,5. 7,2 itu biasanya ya agak senapan juga sih. Nah kalau yang 5,5 itu bisa biasa digunakan di AK-47. Kan ada kabar juga kan ada beredar rumor lah ya ditembak pakai SS1. Gitu kan. Nah, itu memang sedang diselidiki gitu. Jadi kalau dari forensik sendiri kan sudah jelas tuh organ-organ vital yang mematikan kan, mata di sekitar kepala, mulut ya, sama dada. Nah, itu kan nanti bisa diuji
Kalau zaman dulu sih ada siapa namanya Pak Muin Idris ya. Ya. Itu kan ahli forensik. Nah, mereka Betul. juga bisa mengkoordinasikan antara temuan dari uji balistik dengan forensik ya, dengan otopsi gitu. Ya, itu dari temuan proyektil di TKP ya. DKP. Dan Oke. saat ini juga Denpomdam 2 Sriwijaya sudah melakukan pemeriksaan tuh terhadap 2 orang oknum TNI ya. Ya. Itu ada Pelda Lubis ya. Itu dan subsektor Negara Batin. Jadi kecamatan itu masih ada persiapan koramil gitu. Ya. Subsektor gitu. Sama satu lagi tuh yang Kopka Basar. Ya. Nah, itu sedang masih diperiksa soal keterlibatannya di TKP karena ditemukan 2 orang itu ada di TKP. Iya. Tapi belum jadi TSK sekarang ya? Belum masih terperiksa lah. Artinya memang polisi dan Denpom serta pihak-pihak terkait kan sedang melakukan investigasi gabungan, Ya. ya kan? Nah, itu jadi cross check. Nah, kalau memang ada temuan ini kan harus dipaparkan gitu loh. Bukti-buktinya berarti nggak bisa lagi dia ngomong saya nggak terlibat atau gimana kan? Ini dari uji balistik, dari uji dari forensik juga kan, dari olah TKP, keterangan saksi, gitu kan? Ini masih ada kemungkinan pelaku lainnya nggak? Nah, itu kan sudah ada tersangka, cuman Iya. tersangkanya soal sabung ayam. Iya, Nah, sabung ayamnya ya. tapi tidak menutup kemungkinan sih, mungkin ada tersangka lain ya. Iya. Karena kan bubar itu kan langsung Iya. digerebek langsung bubar gitu. Iya. Tapi dari 2 anggota TNI ini satu yang merupakan pemilik itu ya, tempatnya. Ya diduga. Diduga ya. Diduga pemilik. Pengelola lah. Karena itu di hutan register itu. Di perkebunan gitu kan. Itu di kampung Karangmanik ya. Kampung Karangmanik. Kecamatan Negara Batin. Negara Batin. Iya, Waikanan. Oke. Tapi memang akhir-akhir ini aksi atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum TNI kayaknya semakin sering kita dengar ya. Iya, sering. Kemarin ada anggota TNI yang juga menembak sales ya. Iya. Terus yang sudah disidangkan yang di Tangerang itu kan. Iya. Yang bos rental. Bos rental juga. Iya. Menghadapi hukuman mati itu kan. Iya. Iya. Ada apa sih Om kok akhir-akhir ini makin bergejolak nih? Ya memang ini dekat-dekat dengan RUU TNI nih kebetulan. Iya. Hari ini kan rencananya diparipurnakan disahkan ya. Iya. Ya mudah-mudahan ada penyelesaian lah. Artinya memang antara institusi harus saling berkoordinasi lah. Benar. Oke, jadi tadi sabung ayam yang terjadi di satu areal kebun ya. Nah, ini ada kebun juga nih Om. Oh, kebun ya. Kebun ganja. Kebun ganja yang ngeri ya itu ya. Ya itu di Malang ya, di Probolinggo viral di Lumajang itu, artinya di daerah Taman Nasional itu. Iya. Jadi sebelumnya ada narasi larangan drone ya. di sekitaran Gunung Bromo dan Semeru. Iya. Belakangan ketahuan ada ladang ganja. Orang langsung mengkaitkan. Pantesan selama ini kita nggak boleh menerbangkan drone di lokasi. Iya. Ternyata ada ladang ganja. Iya. Gitu ya. Meskipun akhirnya dibantah ya. Iya. Nah, itu awalnya gimana sih Om? Ya memang itu kan ada larangan ya, drone menggunakan drone itu alasannya mengganggu pendaki gitu loh. Oke. Nah, boleh pakai drone tapi bayar gitu. Dan 2 ada juta pendamping. Ya, ada pendamping. Iya. Nah, jadi itu boleh pakai drone, mungkin terawasi kan. Jadi tracknya kan diatur mungkin kalau sudah gitu kan tracknya diatur. Jadi tidak mengganggu pendaki yang ke sana gitu loh. Itu kan ada Taman Nasional itu kan penanjakan dengan Bromo itu gunungnya itu. Nah, jadi mungkin ya itulah makanya netizen mengaitkan ternyata ini gitu loh. Dan memang ganja itu, kebun ganja tersembunyi gitu di balik semak-semak gitu kan. Kalau lewat darat sih nggak mungkin ketahuan itu. Iya. Jadi di tengah ya, kalingan pohon semak belukar lah itu kan. Belukar. Ya itu. Tapi kan pihak Taman Nasional kan sudah membantah itu, katanya itu bukan di jalur pendakian tapi di sisi lereng gitu kan. Iya. Tapi itu masih satu area Taman Nasional itu masih Taman Nasional. Kan? Itu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kalau nggak salah. TNBTS ya. Ya, itu jadi Gunung Semeru, Bromo, Pananjakan. Di situ ada Pananjakan depannya Bromo itu Pananjakan. Iya. Nah, ini kabarnya sudah ada tersangka ya atau yang ditangkap ya, diamankan kok? Ya diamankan, masih diamankan sih. Yang diduga menanam. Ya diduga menanam itu. Jadi masih diperiksa juga gitu kan. Iya. Karena itu di Taman Nasional gitu loh. Iya makanya. Ini warga sekitar? Iya, warga sekitar itu. Di daerah Lumajang itu. Lumajang, ya kecamatan ya Lumajang lah itu. Luasnya berapa? Di ini Blok Pusung Dhuwur. Ya, Pusung Dhuwur. Resort yang dikelola oleh Taman Nasional Wilayah Sencuro dan Gucialit ya. Itu memang warga sekitar. Artinya gini, pengelola Taman Nasional itu nggak tahu apa gimana? Nah itulah yang harus diselidiki polisi ya, harus terbuka. Masa
pengelola tidak tahu lah. Artinya kan masyarakat susah juga masuk ke situ. Iya, iya. Memang di situ sih memang ya masyarakat berbaur ya, karena ada bisnis juga kan antara pemandu ke Bromo gitu. Iya, iya. Ada aktivitas ekonomi di Aktivitas sana ekonomi ya. sangat Karena sangat sangat kental sekali di situ. pendaki yang butuh Nah, guide gitu guide, ya, iya. pemandu segala macam bisa tuh langsung Iya. di situ Iya. deal-dealan gitu ya. Deal-dealan. Komitmen. Oke. Cukup luas ya Om ya? Rumah sih informasinya sih berapa hektar gitu kan. Kan lumayan lah. Ganja 50 hektar lah lumayan. 100 meter aja lumayan kan gedenya Iya. kan. Itu tidak terpantau memang. Makanya Hari dilihat berganti, dari drone baru kelihatan kan ganja. daun ganja tetap tumbuh. Aduh. Jadi nggak di Aceh aja ya. Kalau di Aceh kan memang di tempat tersembunyi juga tuh. Emang di Aceh ada ya? Ya biasanya kan di Aceh tuh banyak tuh. Oh, kan. iya. Aceh dan Medan itu. Iya, iya. Begitu Di ketahuan Sumatera- langsung dibakar-bakarin ya. Bakar-bakarin ya. Iya. Nah, ini kabarnya ada 59 titik nih Om. Iya 59 itu. Makanya 59 titik ladang ganja Betul. seluas puluhan hektar. mustahil lah kalau nggak pihak Taman Nasional tidak tahu lah, bener kan? 52 titik, ya kan? Bapak ini punya kebun nih. Oh iya, Pasti Bapak ngawasin semua betul. wilayah kebun ya kan? Iya betul. Masa dari 52 itu nggak tahu? Nggak mungkin lah artinya. Karena makanya pihak kepolisian harus transparan lah, Polda Jawa Timur nih untuk mengusut ini. Karena Iya. itu kan mencakup berapa kabupaten ya? Itu Lumajang, Probolinggo, Malang, itu kan Iya, puluhan hektar loh. puluhan hektar itu. Iya, iya. Iya. Tapi ini sempat ramai lagi karena beredar juga Om satu semacam kartun atau animasi gitu ya, yang kayak menceritakan kejadian Iya, itu. dia. Jadi sebelum ada terungkap ini, Hmm. sebelumnya ada satu akun Iya, yang membuat atau meng-create video animasi bahwa di situ tuh ada ganja. iya. Jadi ada pendaki yang misalnya, wih ada apa tuh? Iya, Kok iya. ada kayak orang-orang pakai jas, pakai Betul, kayak betul. mafia gitu, dan ada yang berseragam juga. Iya, iya. Coba katanya periksa, siapa tahu ada pendaki yang ngintip-ngintip ke sini. Iya, iya. Jadi udah diceritain tuh. Betul, betul. Akhirnya orang makin heboh kan, Iya. bahwa oh ternyata bener nih yang diceritain kartun animasi itu, Iya. katanya. Bahwa emang ada sesuatu di Iya, sana. betul. Memang ya kalau dari lihat kartun itu memang ya mustahil lah nggak Iya. tahu gitu. Memang itu sudah lama itu kayaknya itu. Iya, iya, Iya. iya. Oke, mudah-mudahan transparan ya. Transparan Ini, lah. Polda Jatim lah. Betul. Ya, ambil alih Polda Jatim. Saya harus di Polda ya, harus di Polda ya. Dan ini diungkap sampai diungkap tuntas, sampai tuntas. dan kalau memang ada yang terlibat, Iya, betul. ada oknum misalnya, harus diungkap, Harus gitu ya, diungkap. harus ditindak. Oke. Iya. Nah, ini ada kabar gembira. Kabar gembira bagi warga Jabar karena ada kado lebaran nih dari KDM. KDM. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang menghapus tunggakan pajak kendaraan. Iya, iya. Ini kayaknya beda nih Beda, dengan penghapusan betul. atau pemutihan yang biasa-biasa ya. Gimana Iya, itu, iya. Om? Ya jadi Pak Deddy itu untuk warga Jawa Barat nih yang menunggak tunggakan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 itu yang di 2004 ke atas itu dihapuskan. Asal mereka membayar gitu loh pada Iya. saat program itu yang dilakukan itu. Jadi antara tanggal 6 April sampai 6 Juni 2025. 6 April sampai Sampai 6 Juni. April, Mei, Juni. Berarti 2 bulan ya. 2 bulan. Setelah Dan lebaran lah. Dimulai setelah lebaran. Iya, setelah lebaran. Oh. Iya. Mudah-mudahan THR-nya belum habis ya. Betul. Masih ada sisa buat Mudah-mudahan bayar pajak. sisa. Iya, iya. Ya, jadi kado yang lumayan cukup baik lah. Artinya kan kalau tunggakan mobil itu 2.300.000 belum dendanya. Kalau 2 tahun aja sudah 5 juta lebih kan, 5 Iya. juta sama denda-dendanya itu kan lumayan itu. Jadi bayarnya kalau- cuman 2 jutaan. Iya, jadi Iya. kalau misalnya ada yang nunggak nih Iya. dari 2020 Iya, misalnya. iya. Dari Covid tuh. Covid ya. Berarti hitungannya udah 4 tahun ya. Iya, 4 tahun. 20, 21, 22, 23, 24. Ya, bayar tahun berjalan aja. Itu udah Angus tuh. Angus. Yang 4 tahun itu. 4 tahun. Iya. Baik pokok maupun dendanya. Dendanya, Jadi yang kita bayar yang Iya. 2025 aja. 2025. Wih, mantap. Tahun berjalan. Tahun berjalan. Iya. Tahun ini ya. Iya. Wih, mantap. Iya, mantap kan, lumayan kan. Bener-bener. Ini harus Meringankan dimanfaatkan. beban di Betul. krisis ekonomi sekarang nih. Iya, kan? iya, iya. Iya. Supaya karena biasanya ketika orang udah nggak bayar pajak udah lebih dari 2 tahun, makin males. Makin mahal. Wah, makin banyak nih terakumulasi, Iya, belum iya, dendanya, betul, belum segala betul, macam gitu kan. Itu dendanya yang parah. Iya, makanya itu bisa 40% ya Iya, dendanya iya, ya. bisa itu. Ya. Makanya kalau diakumulasi kan bisa Iya, gede. iya. Nah, dengan ada kebijakan ini ya Iya. udah kita Saya cuma juga bayar pernah tahun tuh ini dulu doang. mobil 2 tahun ya nunggak ya. Saya pikir itu ya kan 2.300.000 lah. Dikali 2 aja berapa tuh kan? Iya, 4 juta lah. 4,6 ya. Saya bawa duit 6 juta. Ternyata 7 juta. Itu repot juga sih. Iya, iya, iya. Iya, Masih iya. kurang ya. Ya mudah-mudahan ini segera terrealisasi lah. Iya. Ya kan pihak Bapenda dengan kepolisian, dengan Pemprov
Jabar gitu kan. Samsat juga sedang berkoordinasi nih. Merumuskan buat bagaimana ini, tinju. ya. Samsat ya. Oh, Samsat. Ya, Samsat. Iya. Iya. Tapi katanya kalau misalnya kesempatan ini tidak dimanfaatkan atau misalnya nggak bayar nih sampai tetap periode kena dong ini, berarti. katanya nggak ada ampun lagi Nggak ada nih. ampun Itu lagi. maksudnya nggak ada ampun gimana tuh? Ya artinya tetap denda itu berlanjut yang kemarin itu Oh. kan. Karena ini ada kaitannya gini Om. Kemarin sempat rumor kalau misalnya kendaraan 2 tahun mati, Iya. entah itu karena kolesterol apa Iya. gula gitu ya, matinya itu. Iya. Nggak ada apa disita Stop. kendaraannya. Ya disita itu. Terus STNK atau surat-surat diblokir. Blokir itu dia. Mungkin ini ada Itu. kaitannya kali Ada ya. kaitannya. Itu kan Kalau- dari kalau nggak salah itu ada juga videonya seperti itu gitu. Iya. Ya beredar itu kan. Ya itu makanya untuk warga Jawa Barat ya, alhamdulillah nih kalau seperti ini gitu kan. Kado dari KDM ya. Ya. Oke, ini momentum yang baik ya untuk Sobat iNews dan juga pendengar Trijaya, para pemilik kendaraan yang mungkin kemarin lupa entah Iya. karena alasan apapun ya, Iya. mungkin lagi ada kendala dan lain sebagainya. Karena kita yakin lah kalau warga Indonesia itu semuanya tertib ya. Tertib, ya. Taat bayar pajak dan sebagainya. Cuman mungkin karena ada kendala-kendala tertentu, Betul. ini kesempatan yang baik Iya. untuk membayar pajak karena yang dibayar hanya tahun berjalan Tahun jalan. atau ya. tahun 2025 ini untuk warga Jabar. Jawa Dan Barat. mudah-mudahan ini menular juga. Menular juga ke seluruh Indonesia lah. DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, iya. Banten, Sumatera, Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku semua ya. Semua mudah-mudahan menular. Ya. Supaya ini meningkatkan kesadaran Ya, kesadaran. bayar pajak Bayar untuk pajak. pemilik kendaraan ya. Ya. Supaya nggak terasa ringan juga. Rasa ringan ya. Ya, Oke, itu tadi keringanan pajak atau relaksasi pajak kendaraan bermotor plus dendanya untuk para pemilik kendaraan yang menunggak. Nah, ini ngeri nih Om. Kan banyak ya orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ya. Terus di sana ternyata kejebak nih. Kejebak. Di sana bukan jadi profesional, ya. bukan jadi di industri atau apalah pabrik misalnya gitu, bukan. Iya. Ternyata di sana macam-macam. Ada yang jadi scammer ya. online scamming, Scammer. judi online Ya, dan judi lain online. sebagainya. Jadi di sana WNI menjadi korban eksploitasi di Myanmar, diancam organ tubuhnya akan diambil. Iya. Ngeri juga memang. Kayak ginjalnya Iya, gitu iya. ya. Memang itu kan sudah berapa kali tuh ya. Dulu di sosial media itu 3 bulan yang lalu juga sudah ada tuh dari Indramayu, dari Iya. mana ya kan. Mengadu gitu loh di lewat online karena Iya. mereka sudah di sana tidak bisa pulang gitu loh. Hmm. Alasannya waktu masuk ke sana itu dikerjakan di rumah makan di mana Iya. ternyata dijadikan buat nipu orang Indonesia gitu loh. Itu loh makanya hati-hati Iya. lah buat Suruh nipu saudara saudara sendiri ya. saudara sendiri. Mereka alasan biasa ada orang luar negeri tuh. Mereka kan tahu kebiasaan kita Iming-iming, bagaimana, ya. kan? Iming-iming. Iya. Padahal iming kan kopiah biasanya ya. Iya. Haji Iming. Jangan ada yang tahu lu. Iya. Iya kan. Orang Yang dulunya mondok doang, Pak. Iya. Yang ikut pesantren Berarti kilat. alhamdulillah ya. Kilat Iya. ya. Juga. Tahu ya. Yang dulunya sempat madrasah. Dia Madrasah. dia benar ditabuk kopiah dia. Haji ini. Haji Iming. Paling top itu. Iya. Walaupun waktunya berangkat sekolah ngaji tetap ngadat dulu. Ada dulu. Itu bajunya hijau, tanah hijau tuh. Celana dulu. hijau. Tanah hijau dulu. Atasnya batik hijau ya. Sekolah ngaji. Iya sama ngaji. Pakai kopiah Haji Iming. Iya. Oke. Jadi kemarin sebagian udah pulang ya? Kedua pulang itu ada 400 orang lah pulang. Iya. Itu kan atas bantuan otoritas Myanmar dengan Thailand gitu. Dipulangkan lewat Oh. Thailand gitu. Jadi kan nggak mungkin lewat Myanmar itu. Jadi Termasuk koordinasi juga Komjen RI lumayan. mantan DPRD Indramayu kemarin Ya ada itu juga ya. Indramayu itu sebelumnya itu sebelumnya. Indramayu. Iya. Udah Indramayu sebelumnya itu kan. Indra Mokai. Udah punya mall nih sekarang. Indra Iya, Mokai. Indramayu ya. Jadi kemarin yang pulang itu memeluk Pak Sugiono ya, Iya, Pak Menlu ya. Pak Menlu. Wah udah seneng banget tuh. Iya. Terima kasih Pak. Karena ini pakai pesawat charter ini. Iya. Nah, dari Thailand nih Don Muang. Oh iya ya. Untungnya pas pulang Langsung Pak Budi nih yang tangani karena dari ini, Thailand ya. Ini iya dari Thailand. Jadi Oh, dari perbatasan Miyawadi itu kalau nggak Iya. salah tempatnya. Nah, dibawa ke Thailand, Hmm. dari Thailand di Indonesia lewat charter. Untung belum ganti ya. Iya. Dari Thailand soalnya. Oh iya. 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 Nah kemarin juga sempat saya lihat tuh Om video yang memperlihatkan di sana
nggak tahu ya tempatnya di Iya. mana, namanya video ya. Iya. Orang di apa namanya Diikat ya. diikat Iya. dan dipaksa Iya, organnya dipaksa. tuh dibuka Iya. Pak sama dokter. Iya, iya. Itu nggak tahu tuh apakah itu yang di Ya, Myanmar betul. tadi. Itu memang harus diklarifikasi sih. Iya. Tapi ya pengakuan mereka sih seperti itu gitu. Iya. Ini kan belum ada yang diambil organnya kan dari Indonesia. Kalau di Jawa banyak Ya Pak. Jawa. Organ tunggal. Oh, gantung. Iya. Paloma. Itu malam-malam itu. Iya. Di hajatan, Iya, biasanya. hajatan, Iya, iya. semalam suntuk biasanya Iya. Pak. Nah, ternyata ada juga kemarin yang bilang nggak semuanya orang Indonesia yang Iya. kerja di sana online scamming Iya. dipulangkan tuh mau. Iya, iya. Ada juga yang betah Pak. Ada yang betah. Karena mereka ngerasain pendapatan atau penghasilannya Iya, betul. Pendapatannya tinggi lah. sampai di sana. 500 juta Iya, katanya. iya, betul. Hasil dari Iya. scamming tuh. Iya. Memang ya itulah dilema juga ya, di dalam negeri kan kita sulit ya cari pekerjaan ya. Kalau di luar itu memang agak lebih gampang, lebih Tapi kan tinggi. bukan menipu juga Pak. Ya kalau menipu ya. Scamming. Kalau memang dulu pernah saya di Hong Kong itu pendapatan ART itu lumayan loh dibanding di ketemu saya mau pulang ke Indonesia itu Iya. ketemu dengan seorang ibu-ibu dari Lampung lah. Iya. Saya tanya, "Bu, ini ART di mana?" Sebelumnya dia di Singapura. Singapura itu pendapatannya lebih rendah. Oh, gedean Hong Kong ya? Di Hong Kong. Cuman kalau di Singapura itu kan tahu kita lagi puasa. Iya. Nah kalau di Hong Kong itu nggak tahu majikannya, nggak mau tahu. Jadi makan ikut majikan gitu loh. Nah itu yang repot itu. Oh. Mereka majikannya tuh tidak mau tahu gitu loh. Yang penting kamu makan ikut kita gitu. Nah yang jadi masalah di bulan Ramadan kata dia. Pada di Mereka bulan- nggak puasa soalnya. Nah mereka kan nggak puasa tuh. Ya otomatis ikut makan majikannya gitu loh. Kalau nggak bikin makanan sendiri, cari makanan sendiri. Oh, tapi majikan di Hong Kong tuh kayak lebih manusiawi apa? Ya, Duitnya banyak gitu. Duitnya ya? banyak. Dan gajinya lebih gede ya? gajinya lebih gede. Dan mereka nggak mau tahu itu. Oh loh. gitu. Iya. Pantesan selama ini Hong Kong sering jadi omongan ya. Iya. Maksudnya Hong Kong itu kan ada kampung Indonesia di sana di Iya. Causeway Bay. kayak misalnya Oh. gua habis beli mobil nih. Iya. Orang temennya bilang mobil lo dari Hong Kong. Iya dari Hong Kong. Selalu dari Hong Kong ya. Iya Iya. betul. Kita akan ada program makan bergizi gratis. Anggarannya ada. Anggaran dari Hong Kong. dari Hong Kong iya Gitu-gitu tuh. Iya betul dari Hong Kong. Oke, kita pantau terus situasi lalu lintas pada pagi hari ini bersama dengan NTMC Polri dan kita sudah bersama dengan Brigadir Cici yang berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Cici. Halo, selamat pagi. Oke, nampaknya cuaca cerah secerah senyumnya Kakak Cici pada pagi hari ini. Seperti apa pantauan lalu lintas yang bisa disampaikan? Ya, baik Sobat iNews, menemani aktivitas Anda pagi hari ini, kita akan update bersama kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Dan terlihat langsung tepat di belakang saya kondisi arus lalu lintas yang melintas dari arah Cawang ataupun Halim yang nantinya akan lurus menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Grogol dan juga ke arah Slipi terpantau hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan-kendaraan yang melintas menggunakan jalur arteri maupun jalur dalam tol sendiri hingga saat ini pun juga masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan juga terlihat dari arah sebaliknya kondisi kendaraan masih terus dalam keadaan relatif lancar, terjadi peningkatan jumlah volume arus kendaraan dari arah Slipi yang menggunakan jalur arteri untuk menuju ke arah Senayan ataupun yang nantinya akan lurus menuju ke arah Kuningan dan juga ke arah Pancoran. Namun sampai dengan saat ini juga terpantau bahwa arus lalu lintas pada sekitaran kawasan ini masih berjalan dengan lancar. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang nantinya akan berbelok ke kiri dari arah Pancoran menuju ke arah Sudirman juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan selalu mengutamakan keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Dan tidak bosan-bosannya kami mengingatkan terus bagi para pengendara agar sebelum bepergian, pastikan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai. Dan juga kami menghimbau kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik pada periode libur Lebaran tahun ini, Anda dapat memanfaatkan rest area ataupun pos-pos pelayanan yang berada di ruas jalan tol arteri terdekat untuk beristirahat, untuk mudik aman, keluarga nyaman. Dan juga dihimbau terus bagi masyarakat untuk di masa operasi ketupat 2025 untuk memanfaatkan rest area di tol bila merasa lelah, tetapi juga pastikan saldo e-tol Anda
tercukupi untuk membantu perjalanan Anda sampai di tujuan. Dan juga pemirsa dan juga Sobat iNews, maksud kami berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia bahwa telah terjadi sebanyak 214 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 20 luka berat, dan 158 luka ringan. Dari 214 kasus laka lantas tersebut, 99% kecelakaan kendaraan terjadi di jalur arteri atau jalur non-tol. Untuk itu, kami himbau terus bagi para pengendara agar tertib berlalu lintas, dan juga bagi Sobat iNews yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Sobat iNews dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Dan juga dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian rekan-rekan yang dapat saya bagikan langsung dari sekitaran kawasan Semanggi, dan silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici, pantau lalu lintas pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Oke, kita sapa dulu Sobat iNews ya Om ya, yang udah ikutan di pagi hari ini melalui WhatsApp di 0812 111 1046, baik itu info atau mau dukung timnas dan juga prediksi. Ada Pak Wijaya, maaf nih bukan tidak support timnas, ini soal sepak bola, mental dan kesiapan tim juga peran penting. Saya tebak 2-0 untuk Aussie. Waduh, gak apa-apa, namanya kan. Tebakan, namanya tebakan. Betul. Iya. Ada Pak Deden tebak skor 1-0 untuk timnas. Oke, mantap. Ada Bung Yan Iman. Pagi Bung semua di studio. Salam olahraga. Prediksi saya seri 2 sama biar gregetan nontonnya. Terima kasih, semoga curi poin full. Ada Pak Wahyu, pembatasan drone karena mengganggu pendakian. Emangnya nerbangin drone di ketinggian 1,5 meter katanya, sehingga takut nabrak pendaki yang berjalan. Kalau nggak ngaruh juga ya? Ngaruh juga ya. Kan di atas dia. Di atas benernya. Makanya. Oke, ada juga dari siapa ya? By the way, tentang sabung ayam yang digerebek, yang pasalnya perjudiannya atau ngadu ayamnya. Soalnya apa bedanya dengan tinju yang pertandingan kickboxing yang juga tayang di TV, dari Pak Satrio di Tangerang. Ada juga dari Pak Bagas nih, Indonesia versus Australia. Ada yang bilang realistis, draw realistis dari Hong Kong. Indonesia menang dong. Menyala Garudaku. Oke, kita break dulu ya. Tetap bersama kami di Morning News, karena habis ini kita akan ngomongin soal penghapusan denda dan juga pajak kendaraan yang sudah lewat. Stay tune di Morning News. Pendaftaran PPDB lokasi pengungsian banjir yang mengenang di sebuah kota dari demo sebelumnya. iNews.id, ini baru berita. Pendaftaran PPDB lokasi pengungsian banjir yang mengenang di sebuah kota dari demo sebelumnya. iNews.id, ini baru berita.
Balik lagi di Morning News dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol. Ini kembali soal penghapusan tunggakan pajak. Kendaraan. pajak tadi, pajak kendaraan Pajak ya. kendaraan. Baik pokok maupun dendanya, Dendanya. kalau tertunggak dari 2024 ke belakang. Jadi tinggal bayar yang sekarang aja. Iya. Nah, mengenai kebijakannya dan lain sebagainya gimana sih? Iya. Kita langsung tanya-tanya aja. Nah, yang Kita orang gali yang berkompeten lah. lebih dalam Iya. lagi. Bersama dengan Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah atau P3DW Kabupaten Bogor, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Yadi Cahyadi. Pak Kapus, selamat pagi. Selamat pagi Pak Kapus. Selamat pagi Kang, juga semua E-News ya, dan Trijaya FM. Sehat ya, Kang? Kenal. Selamat berpuasa semuanya yang melaksanakannya. Iya. Ya. Oke, ini kayaknya berkah Ramadan ya. Ada Ya. kebijakan yang mungkin menggembirakan bagi para pemilik kendaraan yang nunggak ya. Karena kita nggak tahu juga ya Kang ya, nunggaknya entah karena satu dan lain hal Iya, gitu ya. betul. Ya. Mungkin kendala COVID juga waktu itu dan juga punya keperluan lain dan lain sebagainya. Mungkin ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat khususnya di Jawa Barat. Para pemilik kendaraan yang nunggak bisa langsung membayar khusus untuk tahun ini aja. Mungkin kita di studio masih ada pertanyaan sebetulnya, masih belum terlalu clear ya. Mungkin boleh Pak Kapus jelaskan lebih lanjut. Sebetulnya bagaimana Pak Kapus mekanisme pelaksanaan kebijakan ini dan apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk memanfaatkan program penghapusan tunggakan ini? Baik, sebelum menjawab itu Kang, izinkan saya menyampaikan sedikit info ya, bahwa sumber utama untuk pembiayaan pembangunan daerah, terutama untuk provinsi dan kabupaten kota di Jawa Barat, mungkin juga sama di nasional juga ya, bahwa itu bersumber sekitar 85-90% dari pajak Pak. Ya. Sumber utama. Iya. Apalagi pajak kendaraan bermotor dan biaya balik dan kendaraan bermotor ini kontribusi di Jawa Barat kurang lebih 63% terhadap pendapatan pajak ya, cukup signifikan ya. Dan pajak kendaraan bermotor ini juga dengan BBNKB biaya balik nama itu berkontribusi terhadap pendapatan kabupaten kota, ada sharing ya. Dulu namanya bagi hasil dan sekarang menjadi option PKB BNKB. Tapi yang fokus utamanya, poin utamanya bahwa PKB BNKB ini merupakan sumbangsi terbesar terhadap pendapatan daerah provinsi Jawa Barat dan akan dibagikan ke kabupaten kota juga. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa selama ada jenis pajak kendaraan bermotor, dulu yang namanya instansi Dispenda ya, Dinas Pertama Daerah, sekarang merubah nama jadi Bapenda, itu tingkat ketaatan masyarakat masih jauh dari harapan, Kang. Ya. Ya, di kita di Cibinong aja yang wilayah Kabupaten Bogor kurang lebih 48-49% atau hampir setengahnya tidak taat. Dan ini udah sekian belas tahun, mungkin puluhan tahun. Ya. Nah, jadi intinya gini, di satu sisi ini sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan, di sisi lain partisipasi masyarakat jauh dari harapan, gitu kan? Contohnya kita beberapa tahun yang lalu sudah juga gubernur lama pun sama menerbitkan kebijakan kemudahan atau insentif pajak. Ada program pemutihan kan, double untung, triple untung yang intinya memberikan kemudahan, gitu kan? Nah, cuma kali ini, alhamdulillah Pak Gubernur Jabar ya Pak KDM ini memberikan kebijakan yang sungguh luar biasa ya, luar biasa karena diberikan ampunan bagi para masyarakat penunggak pajak yang nunggaknya bukan hanya setahun 2 tahun, tapi sampai istilahnya belasan tahun, puluh tahun, bahkan sampai zaman purba kalau ada. Oh gitu ya. Zaman purba. Iya, itu dihapuskan ya. Iya, alhamdulillah Pak ya. Bayar tahun berjalan saja. Kan luar biasa Kang ya. Luar biasa saya pikir ya. Nah itu. Dan ini hari ini kita mulai di tanggal apa ini? Tanggal 20 Maret hari Kamis ini dan berakhir kebijakan ini sampai dengan tanggal 6 Juni 2025. Kata Pak Gubernur ini sebagai suatu kado spesial bagi warga masyarakat Jawa Barat dan juga sebagai kado Lebaran tahun ini. Nah itu Pak. Kan? Iya. Oke. Pak Kapus, untuk kesiapannya gimana Pak? Karena Dirlantas saja kemarin bicara masih koordinasi nih gitu. Tapi hari ini sudah mulai ya, sudah oke ya berarti ya. Berarti koordinasinya sudah oke dengan instansi terkait ya Pak? Baik, kan di Samsat itu ada 3 instansi ya, Bapenda Provinsi Jawa Barat, kemudian ada kepolisian dan juga Jasara Harja ya. Ya tentu masing-masing karena ini merupakan kewenangan gubernur pajak itu. Jadi Pak Gubernur hanya ngambil sesuai dengan kewenangannya. Nah nanti mekanismenya tadi akan sampaikan yang untuk ganti nama ya, ganti nama kan juga gratis kan ya, BPNKB 2 itu gratis ya, 1% dari NJKB. Yang ganti nama kan BPKB-nya juga ganti kan. Iya, berikut juga STNK-nya ganti ya, ganti nama STNK-nya ganti dan juga perpanjangan STNK itu untuk pengurusnya mesti di Samsat Induk ya, karena ada cek fisik dan sebagainya ya.
Adapun yang di lapangan ada samsat outlet, samsat masuk desa, sama des ada juga MPP mau pelayanan publik, ya ada juga samsat keliling dan sebagainya. Itu masih bisa mensupport kebijakan ini, tapi yang sifatnya tidak ganti STNK dan tidak perpanjang STNK. Ya, misalkan ngunggak 4 tahun, tapi nggak ganti STNK atau 3 tahun ya, itu masih bisa dilayani di titik-titik layanan di masyarakat. Kecuali yang saya katakan tadi, kalau ganti STNK dan perpanjang STNK, karena harus cek fisik dan sebagainya, itu mesti dilayani di samsat induk di kami di Cibinong. Demikian Kang. Kecuali memang masa berlaku nomornya udah habis ya. Berarti memang harus ganti juga STNK, ya. Iya. Tuh. Oke, Pak Kapus, biasanya kan kalau pemutihan itu hanya dendanya aja ya Pak Kapus ya. Nah ini kan ternyata sama pokoknya juga. Pokoknya juga ya. Apa yang mendasari kebijakan ini? Jadi sebetulnya kan yang lalu juga ada bebas denda, pokok juga sama. Tahun kemarin kita terakhir 3 tahun terakhir cukup ya. Tapi sekarang luar biasa sekali, karena betul-betul yang tunggakan lama-lama itu semuanya dihapuskan, dibebaskan. Oh gitu. Dan hanya cukup bayar tahun berjalan gitu kan. Iya. Itu pun nggak kena denda ya. Seperti itu. Tinggal kami barangkali koordinasi dengan tim pembina samsat tadi ya, untuk nanti masyarakat biar tahu juga, meskipun pajaknya cukup tahun berjalan, tapi kalau ganti STNK kemudian perpanjang STNK tetap harus terutama yang ganti STNK ya, tetap ada PNBP, namanya penerimaan negara bukan pajak, seperti ganti buku BPKB, ganti STNK dan plat nomor, itu ada penerimaan negara bukan pajak ya, itu di kepolisian. Kemudian di jasa harja itu ada support juga pembebasan dari denda pokok tahun-tahun tunggakan tahun sebelumnya ya. SWD KLJ itu hanya bayar pokoknya aja, tapi untuk dendanya dihapuskan. Tapi lumayan ada support untuk kebijakan pemutihan ini. Demikian Kang. Pak Kapus, ini buat warga Jabar nih yang mau memutihkan tunggakannya, itu apa aja Pak syaratnya Pak yang dibawa Pak, yang untuk ke samsat induk misalnya, atau samsat yang di izin kurang jelas Kang, diulang Kang. Ini Pak, syarat yang harus dibawa sama warga untuk penghapusan pajak ini apa Pak? Misalnya STNK atau BPKB kah harus dibawa atau bagaimana Pak? Baik, jadi ini tidak artinya sama dengan hak pelayan biasa ya, tidak yang aneh-aneh. Kalau pajak tahunan tentu STNK bawa ya, BPKB yang usah kalau yang tahunan ya. Artinya yang tidak perpanjangan STNK gitu kan, tidak ganti nama juga. Itu cukup STNK-nya dibawa, KTP dibawa ya. Nah, cukup itu bisa selesai. Tapi yang ganti STNK ya dan juga perpanjangan STNK tentu BPKB pun dibawa seperti itu ya. Seperti biasa saja. Kendaraan dibawa juga karena akan cek fisik di Samsat Indo. Jadi intinya tidak artinya sama dengan layanan biasa gitu kan. Cuma bedanya itu pemberian pengampunan pajaknya saja pada saat dilayani. Oke, Pak Kapus, kalau melihat di wilayah Kabupaten Bogor, berapa kira-kira total nilai tunggakan pajak kendaraan yang dihapuskan, dan berapa jumlah wajib pajak yang diperkirakan akan memanfaatkan kebijakan ini? Jadi gini Kang, tadi potensi yang kami kelola di P3 Samsat Cibinong ini kurang lebih 1,75 juta kendaraan bermotor ya. Dengan paling banyak adalah roda 2, yaitu sebanyak kurang lebih 88%, atau kurang lebih 1,54 juta ya. Dan selebihnya sedikit 12% adalah roda 4, kurang lebih 210.000 sekian ya. Nah, dari potensi 1,75 juta itu yang termasuk kategori tidak taat ya, itu baik yang baru setahun atau di atas tahun, adalah kurang lebih 826 ribuan sekian, atau 48%-an Kang. Hampir mirip setengahnya gitu ya. Ya artinya tadi saya sampaikan setengahnya ini. Dan kalau diuangkan kurang lebih sekitar 500 miliar lebih. Kalau diuangkan dalam semua bayar. Lumayan ya. Nah, tadi Pak Kapus sebutkan juga kalau di wilayah Bogor tuh nggak sampai setengahnya ya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan. Mungkin sempat dilakukan semacam pendataan atau survei. Apa sih yang menjadi penyebab Pak Kapus? Kita pun saya sampaikan ya, tahun-tahun sebelumnya juga ada satu kebijakan tapi nggak se-ekstrim ini ya. Tapi ternyata pemanfaatan program pemutihan sebelumnya oleh masyarakat sangat tidak sesuai dengan diharapkan Kang. Paling hanya 5% saja ya, 10% saja. Nah, kita harapkan dengan kebijakan yang luar biasa ini, tentu masyarakat akan animonya akan lebih meningkat dan bisa betul-betul dimanfaatkan, karena hanya 2 bulan saja pemanfaatan ini ya gitu. Jadi kita harapkan partisipasi masyarakat
Dan kami pun akan koordinasi terus dengan stakeholder terkait, dengan Pak Bupati dan jajaran, sebagai tingkat desa, supaya betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena tidak ada kedua kali seperti ini, ya. Itu Pak. Ya, Oke. Pak Kapus. Ini kan dampak penghapusannya gimana nih Pak? Karena kan akan ada Dampak- penurunan PAD ya. Oke. Gimana itu Pak Kapus? Jadi gini, sebetulnya kalau PAD itu kan didapat dari diikhtiarkan pendapatan yang di tahun berjalan kan. Ya. Ya, karena kalau akan dari lepas tahun kemarin nggak ada, sedikit ya. Karena uniknya di kita pembangunan daerah itu kan untuk sisi belanjanya sudah direncanakan, ini belanja infrastruktur kan, jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Tapi uangnya kan belum ada di Januari itu Pak. Oh, Ya. Nah, oleh karena itu diikhtiarkanlah di Januari Februari itu oleh kita Bapenda yang mengolah pendapatan supaya untuk mengawal betul-betul bahwa program pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana gitu ya. Iya. Nah itu. Jadi anggaran-anggaran yang sudah ada itu yang diestimasi tadi diharapkan dapat memenuhi dari target pendapatan ya. Nah tentu saya pikir kalau ini bisa dioptimalkan, artinya pendapatan kita di tahun ini akan meningkat dari sektor pendapatan PKB, pajak kendaraan motor ya. Nah saya pikir nggak masalah karena tahun ini kita bagus ya, stabil, dan tahun depan mudah-mudahan karena kita arahnya tertib administrasi kepemilikan kendaraan motor ya, wajib pajak kan nanti akan kita data yang memanfaatkan program, dan mudah-mudahan dan harus tahun depan betul-betul taat gitu kan, Ya. sehingga program pendapatan tahun depan terkawal betul kan, gitu. Jadi aspek pendapatan tahun ini insya Allah meningkat kalau partisipasi masyarakat betul-betul dioptimalkan. Ya. Demikian. Nah, kalau ternyata masih pada belum taat nih Kang ya, karena kalau Kang Deddy, Gubernur Jabar bilang, monggo dimanfaatkan, mangga dimanfaatkan gitu ya. Ini kado Lebaran, Idul Fitri, ada penghapusan atau pemutihan pajak. Tapi kalau misalnya masih juga nunggak, nggak ada ampun katanya. Artinya akan ada sanksi atau bagaimana Pak Kapus? Apa tindakan yang akan diberikan kepada wajib pajak yang masih menunggak? Baik Kang, sebelum jawab itu kita akan ikhtiarkan langsung, akan semasif mungkin kita akan sosialisasikan program ini sampai ke grassroots, ke tingkat masyarakat ya. Artinya masyarakat dipastikan tidak ada istilah tidak tahu ya. Karena itu yang penting itu dulu. Tidak tahu, artinya semua betul-betul sudah diketahui dan ini betul-betul hanya 2 bulan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah setelah itu ya, di atas toleransi waktu tanggal 6 Juni, artinya di tanggal 7 Juni dan selanjutnya tentu akan kembali normal ya. Artinya masyarakat akan kembali kepada kewajiban yang tadinya nunggak 10 tahun ya harus bayar 10 tahun. Ya, ya kenapa dikasih apa namanya dikasih kemudahan-kemudahan luar biasa kok tidak dimanfaatkan? Artinya tadi tidak ada istilah karena kita sudah on out Kang ya, kita sudah sosialisasikan ke grassroots, tidak ada istilah tidak tahu, kan? Tinggal barangkali masalahnya empowering purchasing power atau daya beli masyarakat, itu mungkin aspek lain yang harus kita pikirkan, terutama di kewilayahan, bagaimana bisa melaksanakan pembayaran. Tapi insya Allah saya pikir kan, insya Allah karena di Bogor ini meskipun pedesaan, tapi desanya desa kota kan, urban. Relatif pendapatan diskotik Pak, di sisi kota. Jabar Selatan, insya Allah mampu. Iya. Terakhir mungkin pengawasannya Pak Kapus supaya di lapangan tidak terjadi pungli dan lain sebagainya. Karena ini secara sistem Kang ya. Semua secara sistem. Ya. Kalau untuk bayar pajak kan jelas, bayar sekian ini buktinya, gitu kan? Ya kan, pajak sekian. Semua masyarakat bisa kontrol. Karena ada cetak namanya SKKP ya sebagai tanda pajak di situ. Ya. Oke. Mudah-mudahan kebijakan ini disambut baik oleh masyarakat, dalam hal ini warga Jawa Barat khususnya Kabupaten Bogor, supaya meningkatkan kesadaran membayar pajak, supaya baik untuk ketertiban administrasi kendaraannya, baik juga untuk PAD di wilayah Kabupaten Bogor ya, Pak Kapus. Oke. Betul. Pak Kapus, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih sudah bersama Morning News pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Kapus. Terima kasih Kang, sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Pajakmu untuk Jawa Barat dan Kabupaten Bogor. Terima kasih. Oke. Baik, Sobat News dan juga pendengar Trijaya, itu tadi Yadi Cahyadi, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah P3DW Kabupaten Bogor, Bapeda ya, atau Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Tapi memang ini Pak Kapus tuh orang Sunda. Orang Sunda. Bajunya aja Sunda nih. Ya kan, tadi kan. Pak Udang ya? Iya. Dan dari namanya? Iya, dari namanya. Pengulangan. Oh iya. Yadi Cahyadi. Iya. Biasanya Yani Mulyani. Iya. Acep Suracep. Iya. Terus
Kalau Said gimana? Oh enggak, Enggak saya ada ya? bukan Enggak. Sunda. Istri Iya. Sunda. Oh iya. Gatot. Gatot Jawa dong. Gatot senyum. Iya iya. Harusnya Om Said di Kuningan dong. Apa tuh? Rasuna situ. Oh, Sunda. Iya, sudah Said ya. Oke. Ini ada sedikit komentar juga nih dari Pak Rifki. Bang, kalau PBB kapan akan ada pemutihan? Nah, itu tergantung dari gubernur juga tuh. Mungkin Kita- mudah-mudahan DKI kan? Kita tanya ini Pak Yusril mungkin. Nah, PBB. Oh, PBB. Iya. Udah enggak lagi kali. Ketumnya siapa Iya. sekarang? Ketumnya siapa ya PBB sekarang? Masih muda ya? Iya. Iya. Oke. Ada Pak Rahmat Budiadi nih. Assalamualaikum katanya. Om Said dan Om Fadli semua sehat-sehat ya walafiat. Amin. Seperti biasa saya selalu punya 2 target terkait timnas Garuda. Target nasionalis, Indonesia menang 1-0. Target realistis satu sama aja. Nah, itu. Imbang ya. Oke. Ada juga dari Pak Sandi Sultan Pagi, para penyiar semua, info penghapusan pajak. Namun justru bagi kami yang bersusah payah mendapat membayar tepat waktu walau lagi nggak punya Waduh, uang, iya, jadinya merasa gak kurang adil ya. Tahu begini ngapain banting tulang untuk bayar pajak tepat waktu? Pajak. Bagaimana menurut Anda? Nah, Waduh, ya kan. ya, Ya, betul. Mungkin ini harus dijelaskan juga. Dijawab juga Iya, ya dijawab pertanyaan-pertanyaan juga. semacam Iya, ini ya iya, oleh pejabat yang Pejabat mengeluarkan kebijakan ini. iya. Tapi harapannya memang tanpa harus ada program ini, Iya. semua pemilik kendaraan Taat pajak lah. taat ya, Iya. bayar pajak ya. Oke. Ada Pak Tarik KDM juga, terima kasih atas selebarannya. Om Zaid, thank you juga ya. Thank you ya. Thank you. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan timnas menang hari ini. Ya, mudah-mudahan maksimal lah. Ya. JIZ bisa mengamankan poin atau meraih hasil positif pada lawatan di Sydney Stadium menghadapi tuan rumah Australia di kualifikasi Piala Dunia. Indonesia menang. Indonesia lolos ke Piala Dunia. Akhir kata saya Fali Sugara, ada Om Said, ada teman-teman yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.